Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020 yang saya hormati. Perkenalkan, saya Jurita Kristiana, perwakilan dari SMA Negeri 2 Kendal, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpendapat tentang mosi. Di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Saya menyatakan setuju dengan mosi kita kali ini. Karena pada negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, kondisi saat ini sangat buruk, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pejabat. Di kalangan masyarakat, baik remaja maupun orang dewasa, banyak terjadi penyimpangan. Misalnya, banyaknya pelajar yang tawuran, mencuri, bahkan menyalahgunakan narkoba. Di kalangan para pejabat, penyimpangan pun banyak terjadi. Banyaknya para pejabat yang korupsi, memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Masalah-masalah tersebut menghambat kemajuan bagi suatu bangsa. Penyebab dari semua masalah di atas salah satunya adalah mulai pudarnya kejujuran yang dimiliki oleh suatu bangsa. Akhir-akhir ini, kejujuran sudah mulai ditinggalkan, baik kejujuran kepada diri sendiri maupun kejujuran terhadap orang lain. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sekarang ini banyak terjadi, salah satunya yaitu dengan menanamkan kejujuran pada generasi muda. Pentingnya suatu kejujuran adalah karena sikap tidak jujur sangat buruk dampaknya pada bangsa ini. Jika ketidakjujuran sudah dianggap sebagai hal yang biasa, dapat dilihat dari realita yang terjadi di suatu negeri, khususnya di dunia pendidikan, di mana menyontek sudah seperti hal yang biasa. Semua orang sepakat menganggap bahwa menyontek adalah suatu hal yang buruk. Tetapi, semua orang tidak dapat mengelak dari situasi-situasi yang membawanya untuk melakukan menyontek. Menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dalam pendidikan merupakan tantangan utama pendidikan. Inflasi nilai, mencontek selama ujian nasional, bocornya soal dan jawaban, dan berbagai bentuk kecurangan lain menjadi tanda kegagalan suatu lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran. Sehingga dengan adanya integritas, kejujuran sebagai sorotan utama untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri, maka itu akan menumbuhkan suatu hal yang baru yang tentunya akan bersih. Bapak Anies Baswedan telah memperkenalkan istilah baru kepada publik terkait kebijakan UN, yaitu Indeks Integritas Sekolah. Indeks ini menjadi petunjuk sejauh mana sebuah sekolah memiliki tingkat kejujuran dalam melaksanakan ujian nasional. Indeks integritas ini bisa menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam menyeleksi calon mahasiswa baru. Di kalangan para ahli psikometrik, konsep indeks integritas ini bukan hal baru. Kita bisa menyebut berbagai macam teori tentang indeks integritas ini, mulai dari teori klasik yang diawali Bird pada tahun 1927, 1928, sampai Sotaridona dan Major pada tahun 2002, 2003. Menilai kejujuran sekolah tidak dapat dilakukan melalui analisis statistik jawaban benar dan salah dalam sebuah ujian, di mana kerangka teori yang menjadi landasannya. Kejujuran merupakan sikap hidup yang perlu dilatih dan dibiasakan, didukung dengan lingkungan budaya, struktur, dan peraturan yang mendukung bertumbuhnya nilai penghargaan terhadap kebenaran. Sikap ini dapat dinilai melalui integritas sekolah. Jika kita tidak mengatasi ketidakjujuran dengan cepat dan menganggapnya sepele, maka suatu negara akan memiliki generasi-generasi muda yang pada akhirnya akan menjadi koruptor. Sedangkan korupsi sendiri memiliki dampak yang sangat buruk. Dampak korupsi pertama dan utama yaitu birokrasi pemerintahan. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun yang memberikan kemenangan.
Sehingga suatu sekolah seharusnya mencetak suatu generasi yang tidak akan roboh dengan adanya iming-iming dalam berbagai bentuk. Kemudian dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Konstituen didapat dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemajuan dan kepemimpinannya. Korupsi yang menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis. Sehingga dengan adanya indeks integritas kejujuran bagi siswa tersebut, maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa dan generasi-generasi muda yang memiliki sikap jujur yang tinggi dan pantas untuk menjadi pemimpin-pemimpin tanpa melalui suap menyuap. Kemudian dampak korupsi selanjutnya yaitu pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan diantaranya melemahnya sumber daya manusia karena anggaran pertahanan dan keamanan menguap sia-sia. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara begitu mudah menerobos bangsa atau batas wilayah negara lain. Kemudian dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan diantaranya menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus ilegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 300 sampai 42 triliun rupiah per tahun. Kemudian dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara diantaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Dan yang paling penting dan yang paling sangat menjadi sorotan yaitu dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Korupsi telah memberikan kemiskinan, telah menimbulkan atau menyebabkan kemiskinan bagi negara. Dengan demikian, dengan adanya banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi, maka seharusnya kita mencetak generasi-generasi baru dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan demikian, saya menyatakan setuju dengan mosi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.